Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Burhanuddin, NIM 211F10019 dari kelas B2, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro Jember. Kali ini saya akan menerangkan tentang tunarungu wicara. Ini video kelanjutan dari tugas UTS, yaitu tentang pendidikan anak disabilitas tunarungu wicara. Yang pertama, tentang pengertian tunawicara. Tunawicara adalah anak yang mempunyai gangguan di saat menyampaikan pesan dengan kata-kata atau mempunyai hambatan dalam perihal berkomunikasi. Sedangkan menurut KBBI, arti dari tunawicara yaitu tuna yang artinya rusak, wicara artinya tidak bisa berbicara. Sedangkan menurut Murti 2014, tunawicara ialah seorang yang mengalami gangguan dalam perihal berbicara sehingga sulit untuk mengeluarkan suaranya atau mengatakan sesuatu dalam perihal berkomunikasi. Sebutan tunawicara memang sudah banyak diketahui halayak umum. Namun ciri anak tunawicara masih menjadi pertanyaan untuk yang belum pernah berhadapan dengan orang tunawicara. Jadi tunawicara artinya tidak melulu menggambarkan anak yang sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Namun para psikolog lebih mendefinisikan tunawicara itu gangguan atau hambatan yang dialami oleh anak sehingga sulit untuk melakukan komunikasi secara verbal yang dimengerti oleh lawan bicaranya. Kesulitan tersebut bisa berupa gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, hingga kelancaran dalam berbicara. Banyak hal dapat menyebabkan anak menjadi tunawicara, mulai dari faktor pertumbuhan janin di dalam rahim maupun kondisi setelah bayi dilahirkan. Sedangkan mengutip dari beberapa referensi buku, tunawicara tunawicara menurut Heri Purwanto dalam buku Ortopedagogik Umum 1998, tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi, bahasa maupun suaranya dari bicara dalam keadaan normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan menurut Frida dalam psikologi dan pendidikan anak luar biasa, tunawicara atau kelainan bicara adalah
hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, dan kemudian menurut Dr. Muljono dan Abdul Rahman Drs. Suyadi, dalam pendidikan luar biasa umum 1994, gangguan bicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi, dari bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan anak tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal, sehingga kesulitan dalam berkomunikasi. Yang pertama, faktor penyebab tunawicara. Mengutip dari Ami DKK 1979, hal anak tunawicara dapat terjadi karena gangguan ketika sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Terus pada waktu proses kelahiran atau disebut umur neonatal, dan setelah dilahirkan atau postnatal. Yang kedua, karakteristik tunawicara. Menurut Heri Purwanto dalam Ortopedagogik Umum 1998, yang merupakan karakteristik anak tunawicara adalah karakteristik bahasa dan bicara. Pada umumnya anak tunawicara memiliki kelambatan dalam perkembangan bahasa wicara bila dibandingkan dengan bicara anak-anak yang normal. Kemampuan intelijensi kemampuan intelijensi atau IQ anak tunawicara berbeda dengan anak-anak normal. Hanya pada skor IQ verbalnya akan lebih rendah daripada IQ yang normal. Dan hanya pada skor IQ saja verbalnya akan lebih rendah daripada performanya. Penyesuaian emosi sosial dan perilaku dalam melakukan interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat itu banyak mengandalkan komunikasi verbal. Hal ini yang menyebabkan tunawicara mengalami kesulitan dalam penyesuaian sosialnya, sehingga anak tunawicara terkesan agak eksklusif atau terisolasi dalam kehidupan masyarakat normal. Sedangkan yang merupakan ciri-ciri fisik dan psikis anak
tunawicara adalah yang pertama berbicara dengan keras dan tidak jelas. Yang kedua, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya. Yang ketiga, telinga mengeluarkan cairan. Yang keempat, bibir sumbing. Yang kelima, suka melakukan gerakan tubuh dan cenderung pendiam. Suara semau. Anak tunawicara memiliki keterbatasan dalam berbicara atau komunikasi verbal, sehingga mereka memiliki hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan apa yang mereka ingin rasakan. Kesulitan dalam berkomunikasi akan semakin parah apabila anak tunawicara ini menderita tunarungu juga. Adapun hambatan-hambatan yang sering ditemui pada anak tunawicara, yang pertama adalah sulit berkomunikasi dengan orang. Yang kedua, sulit untuk bersosialisasi. Yang ketiga, sulit untuk mengutarakan apa yang dia inginkan. Yang keempat, perkembangan psikis yang terganggu karena merasa berbeda atau minder. Yang kelima, mengalami gangguan dalam perkembangan intelektualnya dan kepribadian dan kematangan sosial. Penyebab tunawicara, banyak hal yang menyebabkan tunawicara pada anak, baik faktor fisik, mental maupun kombinasi keduanya. Secara garis besar, penyebab tunawicara pada anak dapat digolongkan ke dalam 4 faktor, yaitu yang pertama faktor sentral. Faktor ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik dan mengalami keterbalangan mental, autisme, attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD, dan gangguan fungsi kognitif lainnya. Yang kedua, faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan bicaranya itu terganggu. Yang ketiga, faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini, misalnya saat anak mengalami pelantaran, penganiayaan, maupun gangguan dalam perilaku emosi lainnya. Selain itu, mengalami kejadian traumatik hingga menimbulkan stres yang berat dapat menjadi penyebab tidak bisa bicara atau tunawicara.
Yang keempat, campuran. Faktor ini merupakan gabungan dari faktor sentral, periferal, dan atau lingkungan yang memicu anak menjadi tidak bisa bicara atau bisu. Sedangkan apa saja tanda-tanda anak tunawicara ini? Anak tunawicara itu sering mengulangi atau memperpanjang suara. Dan tanda-tandanya anak yang mengalami tunawicara sangat tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Namun secara umum berikut gejala anak tunawicara yang dapat dikenali oleh orang tua. Yang pertama, sering mengulangi atau memperpanjang suara. Sering mengeluarkan suara yang melengking, bicara dengan sangat pelan atau dengan suara yang serak, menambahkan suara atau suku kata ke kalimat yang diucapkannya, menata ulang suku kata, mengalami kesulitan untuk mengucapkan kata-kata dengan benar, tampak berusaha keras untuk mengucapkan kata atau suara yang benar. Secara fisik dan psikis, ciri anak tunawicara juga memiliki beberapa tanda. Juga memiliki beberapa tanda perbedaan dibanding dengan anak yang normal. Pada umumnya, ciri-ciri itu adalah yang pertama, telinga mengeluarkan cairan. Yang kedua, bibirnya sumbing. Yang ketiga, melakukan suatu gerakan yang berulang. Yang keempat, berbicara dengan keras dan tidak jelas. Yang kelima, suka melihat bibir atau gerak tubuh teman bicaranya dan cenderung pendiam. Sedangkan ciri-ciri anak tunawicara menurut Murti 2014, yang pertama, bayi yang berusia di atas 3 bulan saat disapa tidak tersenyum dan juga tidak mengeluarkan suara apapun di saat kita memanggil namanya. Yang kedua, bayi yang berusia di atas 6 bulan tidak memalingkan suara apabila ada suara yang datang dari samping atau belakang. Yang ketiga, bayi yang berusia 10 bulan itu belum memahami jika dipanggil namanya dan tidak bereaksi apapun saat dipanggil dengan namanya sendiri. Yang keempat, saat semakin besar di usia 2 tahun, sulit untuk mengucapkan kata-kata. Padahal seharusnya anak berusia 2 tahun itu sudah bisa berbicara. Yang kelima, di atas usia 2 tahun masih belum mahir mengucapkan kata-kata seperti pada anak umumnya. Yang keenam, saat usia di atas 3 tahun, bahasa anak itu masih belum
dimengerti oleh keluarganya sendiri. Terus yang ke 7, di atas usia 7 tahun anak masih sulit mengucapkan kata-kata dengan benar. Yang ke-8, mengalami suara sengau dan bindeng sampai dewasa. Yang ke-9, saat semakin besar seharusnya sudah berbicara, tetapi anak tidak mampu menirukan bahasa yang diucapkan oleh keluarga orang tua dalam kesehariannya. Yang ke-10, tidak adanya pengecapan dengan baik pada saat makan. Di Indonesia anak tunawicara dikategorikan sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan apakah anak tunawicara itu bisa mendengar? Anak yang mengalami tunawicara belum tentu dia tunarungu atau tuli. Sebagian dari mereka bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang ada di sekitarnya, namun tidak memiliki organ yang berfungsi mengeluarkan suara. Salah satu contoh penderita tunawicara adalah mereka yang tidak memiliki langit-langit di dalam rongga mulut sejak lahir. Kondisi otomatis tekanan udara yang harusnya memantul di langit-langit saat bicara dan keluar dari hidung dan Anda juga dapat membawa anak ke dokter atau klinik tumbuh kembang untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya gangguan bicara pada anak. Anak tersebut harus menjalani serangkaian tes sebelum diputuskan untuk menjalani terapi bicara atau tidak. Melansir dari RSUD Tulungagung, pada kasus tunawicara dan tunarungu, sejak bayi itu dilakukan penanganan dengan menggunakan alat bantu dengar. Tujuannya adalah untuk membuat otak bayi tersebut merekam kata-kata dari suara yang masuk dari telinganya, sehingga ia bisa mengucapkannya di saat mulai berbicara. Namun bila tidak segera mendapatkan bantuan tersebut, dikhawatirkan anak akan mengalami tuli dan bisu atau disebut tunarungu dan wicara. Secara permanen, proses pengobatan pun bisa menjadi lebih sulit. Dengan begitu tunawicara yang artinya
harus mendapat penanganan dengan cepat. Ada beberapa terapi yang harus diberikan, dan ini jenis-jenis terapi yang harus dilakukan pada anak tunawicara. Yang pertama, terapi wicara itu untuk melatih kemampuan berbicara anak mengenai apakah bisu atau bisa disembuhkan. Kondisi tersebut bisa ditangani apabila anak segera mendapatkan penanganan yang tepat secara medis. Dalam terapi wicara, terapis akan melatih kemampuan berbahasa dan berbicara anak dengan melibatkannya dalam kegiatan one on one, kelompok kecil, maupun di kelas yang lebih ramai. Kegiatan yang dilakukan dalam sesi terapi antara lain, yang pertama, aktivitas intervensi berbahasa. Terapis melibatkan anak dalam kegiatan yang melatih komunikasi lewat berbicara, menunjuk gambar, objek, atau aktivitas lain secara berulang-ulang untuk memperbaiki skill berbahasa anak. Yang kedua, terapi artikulasi. Terapi artikulasi adalah latihan yang bertujuan melatih anak untuk mengeluarkan lebih banyak kosakata, serta melatih anak melafalkan kata-kata tersebut. Misalnya, terapis mencontohkan anak mengucapkan huruf L dengan memperlihatkan gerakan lidahnya. Terapi ini akan disesuaikan dengan usia anak tersebut maupun tingkat keparahan gejala tunawicara pada anak. Yang ketiga, terapi oral motor. Terapi ini adalah terapi fisik yang dilakukan untuk memperkuat otot di sekitar bibir, lidah, maupun rahang. Kegiatan terapi ini sangat beragam, mulai dari pijat wajah dan meminta anak mengunyah makanan tertentu. Dokter juga meresepkan beberapa jenis obat untuk meredakan kecemasan atau stres yang mungkin timbul karena anak merasa terkucil dari lingkungan sosialnya. Walaupun begitu, tunawicara adalah kondisi yang tidak boleh membuat anak untuk patah semangat, dan sebagai orang tua perlu mengerahkan segenap perhatian supaya hidup si kecil bisa menjadi lebih baik. Dan kesimpulannya adalah memang hal ini sangat perlu diketahui untuk sebagai persiapan mental, karena juga bisa mengetahuinya lebih awal dengan harapan orang tua bisa segera memberikan bantuan atau lebih memperhatikan anak yang memiliki
kebutuhan khusus apapun. Dan hal ini bukan keinginan dari semua orang tua ataupun anak, itu harus tetap disyukuri dan tetap dijalani, dan tetap sayangilah mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Sekian materi untuk tunawicara dalam pendidikan anak disabilitas tunawicara. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.